Kenapa program-program Jokowi harus dilanjutkan? Selain karena program-program itu mendapat kepuasan publik yang cukup tinggi di atas 80%, juga karena program-program itu menentukan apakah Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan meloncat jadi negara maju atau tetap terjebak sebagai negara berkembang. Infrastruktur Indonesia misalnya, baik jalan tol, bandara, bendungan atau transportasi hampir menyamai infrastruktur di negara maju. Pembangunan infrastruktur bukan pembangunan yang selesai dalam 1 atau 2 periode. Dibutuhkan berkelanjutan, hingga apa yang telah dibangun sebelumnya tidak sia-sia atau bahkan mangkrak. Jika itu yang terjadi, maka triliunan uang rakyat akan terbuang percuma. Inilah salah satu poin penting ketika Prabowo Subianto menyatakan tegak lurus dengan Jokowi. Prabowo Subianto tentu memahami bahwa keberlanjutan program infrastruktur tidak boleh gagal, karena maju atau tidaknya rakyat ditentukan oleh baik atau tidaknya infrastruktur yang dibangun. Politik Indonesia, diakui atau tidak, dibangun atas dasar pribadi-pribadi para pemimpin, bukan pada kebijakan atau gagasan politik. Ini yang dipatahkan Prabowo. Kesediaannya menerima pinangan Jokowi untuk masuk kabinet setelah kalah dalam persaingan pemilu 2019 adalah langkah besar Prabowo yang menunjukkan bahwa ia lebih menyandarkan politik pada gagasan, bukan pribadi. Prabowo bahkan tak segan menyatakan bahwa program atau gagasan pemerintahan Jokowi memang layak untuk dilanjutkan. Prabowo Subianto juga sering mempraktekkan bagaimana seharusnya berpolitik lebih pada gagasan dan mengabaikan penilaian-penilaian pribadi. Politik gagasan lebih memfokuskan pada ide dan program-program yang terukur demi kepentingan rakyat. Politik gagasan mengedepankan kepentingan publik, bukan kelompok. Politik gagasan juga bersifat terbuka dan inklusif. Prabowo Subianto telah membuktikan semua ciri dari politik gagasan itu. Selain tegak lurus melanjutkan program-program Jokowi, juga terbuka dalam menerima siapapun, bahkan jika itu berasal dari perseteruan masa lalu. Seperti dikatakan Jokowi, 10 atau 15 tahun ke depan sangat menentukan apakah Indonesia akan meloncat jadi negara maju atau tetap terjebak sebagai negara berkembang. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kuat, berani dan bernyali. Berani untuk membela sumber daya alam kita demi kemandirian bangsa, di sisi lain bernyali untuk menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu. Prabowo Subianto selalu menghadirkan sosok pemimpin yang berani dan bernyali. Dan yang lebih utama, Prabowo juga telah menampilkan sosok pemimpin yang lebih mengutamakan gagasan, bukan pemimpin yang dalam istilah anak muda, baper. Pemimpin yang baper bisa menghentikan program-program yang sudah terukur dan mendapatkan kepuasan rakyat, semata hanya alasan ingin berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Prabowo Subianto, the man of our time.